Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumpa lagi dengan saya Sukarno dari channel YouTube Sukarno TV. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat menyimak channel YouTube Sukarno TV dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, terima kasih kepada para netizen di seluruh dunia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, yang telah berkenan membantu berkembangnya channel YouTube Sukarno TV, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk berjuang dalam rangka kebangkitan tasawuf dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan menyampaikan mengenai asal mula dan proses mendirikan Masjid Megah di Ploso Jombang. Alhamdulillah, sumbernya ini dari majalah alkausar.com. M. Zakiul Fuad menceritakan awal mula Masjid Fathan Mubina dimulai keinginan luhur Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqah Siddiqiyah, untuk memiliki bangunan masjid yang megah. Waktu itu sekitar bulan September lalu, dan disampaikan langsung ke sejumlah pengurus organisasi di lingkungan Siddiqiyah Pusat. Bulan lalu sang mursyid menyampaikan ke beberapa pengurus, salah satunya Pak Pungki, kemudian disampaikan ke pengurus lainnya. Mulailah kami bermusyawarah secara virtual untuk rencana pembangunan Masjid Raya Fathan Mubina secara virtual, ujarnya Ketua Panitia Pembangunan Masjid Fathan Mubina. Setelah musyawarah dan lokasi pembangunan sudah ditentukan oleh Bapak Kiai, kemudian bagian hukum Tutik asal Jawa Tengah mencari legalitas lokasi tanah yang mau dibangun masjid tersebut. Dan Pak Fuad menambahkan, di samping itu juga meminta petunjuk kepada Ibu Nyai Sofwatul Ummah untuk sertifikat lahannya. Lah, disitulah mulai berita-berita yang simpang siur. Kubu Jentomang melaporkan ke Polres dengan mengaku rumahnya telah diserbu anak-anak pondok. Padahal pihak pondok sedang mengukur tanah. Akhirnya Polres tidak jadi menangani laporannya Jentomang. Saya bantah bahwa tanah ini atas nama milik Bapak Kiai, paparnya. Selepas itu, proses berlanjut pada perbatasan tanah PJKA dengan pesantren. Maka pengurus organisasi menyurati ke pihak PJKA untuk mengetahui batas-batasnya.
supaya ketika mendirikan gapura tidak salah letak. Alhamdulillah dari pihak PJKA dengan senang hati berkunjung dan sudah ditunjukkan batas-batasnya lagi ketua panitia pelaksana. Usai dilakukan pengukuran batas tanah, kemudian mengajukan izin mendirikan bangunan. Tentunya syarat-syarat cukup banyak, tapi alhamdulillah bisa memenuhi. Senada Pak Fuad pada Senin 24 Oktober 2022. Lanjut penjelasan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Fathan Mubina. Selang beberapa hari, petugas PUPR datang ke pesantren Siddiqiyah pada Kamis 13 Oktober. Mereka silaturahmi dan meminta tanda tangan berkas-berkas pertanahan. Waktu itu saya tanyakan, "Bapak, apakah perizinan ini nunggu dulu terus dimulai pembangunan atau dimulai sambil berjalan proses?" Alhamdulillah diperbolehkan dimulai sambil berproses, terangnya Pak Fuad. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saat itu tanggal 14 Oktober, Sang Mursyid memberikan petunjuk kalau besok 15 Oktober sudah bisa dimulai pembongkaran. Selain pembongkaran, juga dilakukan sondir tanah masjid untuk diuji di laboratorium supaya sesuai dengan konstruksi bangunan nantinya bagaimana. Lagi Pak Fuad juga menjabat sebagai Ketua Umum YPS Pusat. Itu tadi berita yang saya dapat dari majalah alkausar.com. Asal mula dan proses mendirikan Masjid Megah di Pelosok Jombang. Berbicara mengenai Masjid Megah, kebetulan saya sebagai warga Jawa Tengah itu beberapa kali sholat di masjid yang menurut saya megah ya, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah atau yang biasa dikenal MAJT, Masjid Agung Semarang MAS atau yang biasa disebut Masjid Kauman. Ini masjid yang bersejarah ya, Masjid Kauman, karena merupakan satu-satunya masjid di Indonesia yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tuh ya, jadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu ada di Semarang, yaitu Masjid Kauman. Kemudian ada lagi Masjid Raya Baitur Rahman yang berada di Simpang 5 Semarang. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah itu berada di Simpang 5 Semarang. Kemudian ada lagi masjid yang megah di Semarang, tapi saya kebetulan belum mengunjunginya ya, yaitu Masjid Kapal yang ada di kampus Akpelni dan Masjid Kapal yang berada di wilayah barat Semarang, tepatnya di daerah Mijen kalau tidak salah. Seperti itu. Jadi dalam benak saya bila melihat gambar Masjid Fathan Mubina
Siddiqiyah itu megah. Saya melihat gambarnya itu megah. Dan karena tanah Siddiqiyah itu sangat luas ya. Sangat luas sekali. Dalam imajinasi saya itu luasnya mungkin lebih luas dibandingkan Masjid Agung Jawa Tengah ya kemungkinannya. Karena setahu saya Masjid Agung Jawa Tengah itu berada di lahan yang luasnya sekitar 10 hektar. 10 hektar itu satu komplek ya. Jadi ada hotel, ada tempat manasik, ada aula, ada bangunan-bangunan, total itu semua itu 10 hektar. Sedangkan ketika saya menyimak pengajian ulama besar Mursyid Siddiqiyah Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtarullah Al-Mustaba, luas tanah Siddiqiyah yang ada di pusat itu sekitar 70 hektar. Ini yang saya dengar seperti itu waktu pengajian beliau menyampaikan tanah Siddiqiyah itu sekitar 70 hektar yang di pusat Thariqah Siddiqiyah sana. Ini mohon dikoreksi kalau jumlahnya kurang tepat, mungkin bisa lebih luas lagi karena ya seperti kalau kita lihat di YouTube itu memang lahan pesantren Siddiqiyah itu sangat luas. Seperti itu. Jadi dengan adanya proses mendirikan masjid megah di pelosok Jombang ini, saya doakan semoga lancar dan sukses. Karena saya kebetulan berpengalaman beberapa kali sholat di masjid yang megah itu memang rasanya itu di hati itu senang ya, karena itu adalah tempat ibadah umat Islam, sehingga kalau megah menjadi tempat wisata edukasi, tempat untuk ya sebagaimana zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid adalah pusat kegiatan umat Islam seperti itu. Entah itu kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pusatnya itu di masjid. Itu sejak zaman Rasulullah. Sehingga saya berharap bahwa pembangunan masjid itu berjalan dengan lancar, bahkan dapat menjadi sentralnya kegiatan umat Islam Indonesia, khususnya yang berjuang di bidang tasawuf atau thariqah. Karena yang saya tahu sebagaimana yang disampaikan oleh ulama besar Kiai Haji Muhtar Mukti Mursyid Siddiqiyah, bahwa ini adalah abad kebangkitan tasawuf dunia, dan saya optimis itu segera terwujud, karena kita sebagai bangsa Indonesia telah mengetahui sendiri ya bagaimana peran besar Siddiqiyah dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia di berbagai provinsi di Indonesia. Seperti itu. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kesuksesan Siddiqiyah, semoga pihak-pihak tersebut diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Saya kira cukup sekian untuk kali ini mengenai asal mula dan proses
mendirikan Masjid Megah di Ploso Jombang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon doanya semoga channel YouTube Soekarno TV semakin maju dan berkembang. Dan mohon doanya semoga keluarga Soekarno selalu sehat, sukses, banyak rezeki barokah, ilmu bermanfaat barokah, umur panjang barokah, selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Salam NKRI. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.